kita perlu tahu cara komunikasi kita sudah sesuai apa belum. Kita nggak sedang mengejudge, oh kamu tipe merah, gitu, kamu tipe kuning, berarti kamu begini. Nggak, kita nggak sedang menilai atau mengejudge seseorang. Nggak bisa diajak bercanda, nggak bisa dideketin, susah di-approach, dan seterusnya. Di video ini saya akan membahas bagaimana cara menghadapi customer dengan berbagai macam warnanya. Halo, perkenalkan nama saya Wahyu Teguh, CRM Consultant dari Incentric. Pernah nggak sih teman-teman kesulitan ngadepin customer yang berbagai macam tipenya gitu ya? Ada yang suka marah, ada yang suka cerita, ada yang minta datanya banyak banget. Nah, saya sebagai konsultan tuh sering banget dapat cerita dari klien-klien kami di Incentric gitu ya. Mas, karakter customerku tuh seperti ini, gimana ya ngadepinnya ya? Aku udah kasih testimonial tapi tetap nggak closing. Aku sudah coba pendekatan yang personal tetap nggak closing. Aku sudah coba ngasih data-data yang lengkap tapi masih kurang aja. Itu caranya gimana? Banyak pertanyaan yang sering masuk ke saya seperti itu. Nah, sebenarnya ada cara yang sederhana untuk kita berkomunikasi dengan customer. Nah, begini. Kadang kalau kita ngomongin komunikasi dengan customer, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan gitu ya. Yaitu yang pertama adalah karakter customer yang sedang kita ajak komunikasi. Apakah dia orang yang suka detail, apakah orang yang suka suka cerita-cerita atau suka sosial eksperimen dan seterusnya. Nah, itu kita perlu tahu dulu. Nah, yang kedua adalah kita perlu tahu cara komunikasi kita sudah sesuai apa belum. Kadang-kadang sebagai tim sales atau mungkin tim CS atau mungkin bahkan business owner, kita ngobrol sama customer itu sering pakai gaya komunikasi yang sering kita gunakan. Artinya gini, kalau kita sering ngomong yang to the point, kita nganggap lawan bicara kita itu juga suka to the point. Nah, padahal jika kita berbicara dengan customer yang lebih suka santai, lebih suka cerita, kita akan dianggap terlalu membabi buta atau mungkin terlalu memburu-buru untuk closing gitu ya, atau mungkin kurang santai, kurang seru, kurang fun seperti itu. Terjadi komunikasinya kurang begitu natural dan dinamis. Nah, di video ini kita akan bahas warna-warna customer dan juga warna kita dan bagaimana cara berinteraksinya untuk masing-masing warnanya. Nah, teori ini saya ambil dari buku Surrounded by Idiots karya Thomas Erikson. Nah, Thomas Erikson ini mengambil konsep DISC yang sudah legendaris itu ya, yang sudah ribuan tahun digunakan. Si Thomas Erikson ini mencoba mengemas dengan sesuatu yang lebih mudah untuk dipahami, yaitu dengan kodifikasi warna. Ada warna merah, ada warna kuning, hijau, dan juga biru. Ini tipe-tipe orang berdasarkan komunikasinya. Kita nggak sedang mengejudge, oh kamu tipe merah, gitu, kamu tipe kuning, berarti kamu begini. Nggak, kita nggak sedang menilai atau mengejudge seseorang. Tapi kita sedang mencoba mengetahui orang tersebut tipe komunikasinya seperti apa. Dan kita juga coba cari tahu kita tipe komunikasinya seperti apa. Oke, kita jelasin satu persatu. Yang warna merah itu orang cenderung dominan, suka ngatur, maunya cepet. Hari ini jadi ya hari ini, nggak terima keterlambatan, maunya detail, maunya right now gitu ya. Aku ingin sekarang, I want it right now, I want it right now, maunya sekarang. Ini adalah karakter seorang pemimpin natural gitu ya, natural born leader bahasanya. Nah, orang seperti ini ada plus minusnya. Plus minusnya tadi ya, mereka penuh dengan kejelasan, biasanya mereka jujur ya, apa adanya. Tapi minusnya itu sering dianggap sebagai orang yang galak, nggak bisa diajak bercanda, nggak bisa dideketin, susah di-approach, dan seterusnya. Ini orang dengan karakter tipe merah. Teman-teman pernah ketemu nggak? Atau mungkin jangan-jangan teman-teman juga orang yang tipe merah. Berikutnya adalah tipe warna kuning. Nah, orang tipe kuning itu orang yang antusias sesuai dengan warnanya ya. Kuning seperti senja, happy gitu. Suka cerita, suka dongeng. Nah, kadang dia kalau misalnya suasana lagi kaku gitu ya, awkward, dia yang nyari jokes untuk biar suasananya cair. Orangnya suka nyapa semua orang mungkin. Saya kenal dengan orang yang tipe kuning banget gitu ya. Itu kayak semua orang satu kota itu kenal gitu. Cerita sama ini nyambung, cerita sama itu nyambung, dan seterusnya. Itu tipe orang kuning. Nah, orang tipe ini itu kadang sering disalahartikan gitu ya. Kadang mereka suka bercanda dianggap nggak serius, padahal mereka meresponnya dengan naturalnya mereka. Yang ketiga ada tipe hijau. Orang ini itu yang tipe stabil, tenang, damai. Orang-orang tipe seperti ini itu bisa dibilang mayoritas populasi dunia. Isinya banyak orang hijaunya. Orang yang nggak suka banyak perubahan, orang yang sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka cenderung cari aman daripada sesuatu yang inovatif. Nah, orang seperti ini biasanya
cari garansi atau mungkin cari sesuatu yang social proof gitu yang sudah teruji. Kalau beli barang nggak mau kecewa di akhir, jadi mereka bener-bener harus yakin dulu baru beli. Mereka pengen aman, kalau ada garansi mereka akan happy. Orang tipe ini, tipe hijau. Nah, cara komunikasinya biasanya kasih garansi yang banyak, terus kemudian pastikan produknya bagus, pakai social proof dan sebagainya. Intinya adalah jangan terlalu buru-buru nge-push mereka untuk ngambil keputusan, jangan ngejar-ngejar, hargai kedamaiannya mereka seperti itu. Nah, tipe yang terakhir itu tipe biru. Tipe biru ini orang yang suka detail, suka angka, suka ukuran, jelas ya, attention to detailnya sangat tinggi. Kalau memang nanya produk, itu sampai hal terkecil pun pasti ditanyain. Misal mau beli makanan, mungkin tanya PIRT-nya, mungkin tanya kantornya di mana, pabriknya higienis apa enggak, sampai segitunya gitu ya. Ini tipe-tipe orang yang berwarna biru. Nah, berikutnya adalah kita tipe yang mana? Tipe merah, tipe kuning, tipe hijau, atau tipe biru. Cara mengetahuinya simpel banget ya. Sebelum kita nilai orang lain atau mungkin melihat orang lain, kita coba dulu nilai diri sendiri. Oke, sebelum ke sana mungkin sedikit informasi ya. Jadi satu orang itu bisa punya lebih dari satu warna ya. Bukan berarti kalau orangnya susah diatur atau mungkin ini pasti merah nih. Nggak juga, bisa aja dia kombinasi antara merah dan kuning misalnya. Jadi kalau misalnya di profesi dia tegas ya, maunya cakcek, tastes gitu ya. Tapi kalau misalnya berhubungan sosial, dia menjadi pribadi yang happy, suka cerita dan seterusnya. Atau mungkin juga dia tipe merah tapi juga tipe hijau. Jadi walaupun dia suka ngatur, pada dasarnya dia agak sedikit ngambil keputusan hati-hati banget, ngambil keputusannya agak lama gitu ya. Jadi setiap orang itu pasti punya warna yang lebih dari satu, tinggal dilihat aja mana yang lebih dominan. Bahkan bisa empat-empatnya. Nah, sekarang kita akan coba cari tahu kita punya warna apa. Ya, apakah merah, kuning, hijau, atau biru. Ada pertanyaan sederhana untuk mendeskripsikan kita punya warna yang mana. Pertanyaan pertama, ya, siap-siap jawab. Kita orangnya introvert atau extrovert? Nah, kalau misalnya teman-teman orangnya suka berinteraksi sosial ya yang tinggi dan juga fokus ke hasil, berarti teman-teman sudah pasti warnanya merah. Tapi tenang, ini warna dominannya ya, bukan warna mutlak atau satu aja, tapi mungkin ada sub warna yang lain. Misal teman-teman merah nih, bisa saja kombinasinya sama kuning, atau mungkin merah sama hijau dan seterusnya. Nah, berikutnya setelah kita tahu komunikasi kita tipenya yang mana, kita akan coba cari tahu lawan bicara kita. Kalau dari sini konteksnya adalah customer ya, customer kita itu warnanya seperti apa. Kita bisa melihat dari dua hal juga. Ini bukan ngejudge orang secara langsung atau mungkin melabeli orang, kamu orangnya seperti ini, enggak. Tapi kita coba mencari jalan komunikasi yang paling optimal. Nah, kalau kita melihat customer, kita bisa melihat dari dua poin. Yang pertama adalah komunikasinya. Dia suka to the point apa enggak? Atau suka bertele-tele? Atau mungkin mancing dengan cerita-cerita? Kalau orangnya to the point, selalu nanya harganya berapa, ini diproduksi di mana, tanggal kadaluarsanya kapan, selalu yang ditanya angka. Atau mungkin kalau sedang deal-dealan, jawabannya singkat-singkat, bisa ketemu sekarang nggak? Atau besok? Atau mungkin kapan? Oh iya, jam 2 ketemu dan seterusnya. Berarti kita sedang berhadapan dengan orang tipe merah atau tipe biru. Karena tadi ya, attention to detail-nya tinggi dan juga maunya itu sesuatu yang pasti gitu ya, nggak suka bertele-tele. Kalau komunikasinya cenderung santai, atau mungkin teman-teman ngechatnya sekarang balasnya 2 hari lagi, balasnya 3 hari lagi, itu berarti kemungkinan tipe hijau atau mungkin tipe biru gitu ya. Mereka balas lama bukan berarti mereka nggak minat. Mereka sedang research ya, cari info dulu, cari social proof-nya dulu, cari testimonial dulu. Atau mungkin kalau tipe biru mereka nggak balas chat karena mungkin ngelihat, membanding-bandingkan dulu spesifikasinya dengan produk yang lain dan seterusnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita ngelihat dari gerak-geriknya. Ini kalau di online agak susah ya, tapi kalau di offline akan kelihatan. Kalau orangnya antusiasnya tinggi, terus kemudian merespon dengan cepat, mendominasi pembicaraan, itu berarti antara merah atau kuning. Tapi kalau diajak komunikasi lebih cenderung untuk diam, terus kemudian ngelihat situasi dulu, terus kemudian baru menimpali ketika ditanya dan seterusnya. Dia antara tipe hijau atau biru. Mereka sedang mengobserv kita, mengamati kita, baru kemudian menjawab sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Atau mungkin kalau misalnya tipe biru, mereka akan bertanya dengan data-data yang mereka butuhkan. Nah, sekarang coba cek ya, di database-nya teman-teman, di interaksinya teman-teman terakhir, teman-teman banyak ketemu sama orang yang tipe mana? Tipe merah kah, tipe hijau kah, tipe biru kah, atau mungkin banyak cerita seperti si tipe kuning. Nah,
Contoh interaksi yang sering kali terjadi di antara kita, antara tim CS, tim CRM, atau business owner ke customer adalah sering mereka menganggap orang yang kita ajak komunikasinya, cara komunikasinya sama kayak kita. Contoh misalnya, tim CS kita itu hunter banget. Salesnya itu nyales banget gitu ya. Kalau misalnya orang tanya-tanya untuk beli, udah buru-buru di closing. Pak, jadi beli yang mana? Yang ini atau yang itu? Pak, mau cash atau transfer? Pak, mau yang paket yang ini atau paket yang itu? Ditanya terus, dikejar-kejar. Nah, tipe merah itu suka yang digituin. Apalagi kalau misalnya langsung ditantang janjian. Pak, hari minggu depan bisa nggak ketemu jam 2? Nah, tipe merah itu suka dengan kepastian-kepastian seperti itu. Tapi kalau misalnya yang kita hadapi tipe hijau, mereka akan ngerasa terancam gitu ya. Kedamaian mereka terusik. Mereka nggak suka buru-buru di closing itu, nggak suka. Mereka dibiarkan dulu. Mungkin dijeda dulu 3 hari, 4 hari baru ditanya lagi. Atau mungkin tim sales kita itu warnanya merah berhadapan dengan customer yang tipe orange, tipe kuning. Kita sudah menawarkan produk, tapi si klien kita itu justru malah cerita yang ngalor ngidul gitu ya, nyeritain tentang anaknya lah, nyeritain tentang orang tuanya lah, nyeritain tentang masa kecilnya lah, nggak segera di closing gitu ya, nggak segera beli. Kadang tim sales kita mungkin kesel gitu ya, ini orang jadi closing apa enggak sih, kok malah cerita yang ngalor ngidul. Nah, sebagai tim sales kita perlu mendengarkan dulu, berempati dulu, dengerin cerita sampai habis. Kalau mereka sudah habis, baru kita follow up ya, follow up dengan cara menawarkan produk, terus kemudian kita bungkus dengan cerita-cerita yang menarik, libatkan emosi. Oh ya Pak, kalau pakai produk ini klien kita ada yang happy banget Pak, sampai apa gitu, sampai diceritain ke teman-temannya. Oh ya Pak, customer kita itu seneng banget Pak ketika melakukan ini, aktivitasnya bla 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 gitu ya. Ceritakan emosi, kegembiraan, sesuatu yang menyenangkan dan seterusnya. Itu kalau kita berhadapan dengan customer tipe kuning. Nah, atau mungkin juga kita dihadapkan dengan situasi yang lain. Tim kita itu tipenya tipe biru. Setiap ditanya customer selalu yang dilempar data. Misalnya mau beli, misalnya kita jualan shampoo gitu ya, langsung dikasih tuh, oh ya Pak, spesifikasi produk kita itu dibuat di sini, ukurannya berapa mili, digunakan untuk rambut rontok, ini cocok banget. Terus kemudian komposisinya A, B, C, D, E, F, G disebutin satu persatu, manfaatnya ini. Itu kalau tim sales kita atau tim CS kita tipenya biru. Tapi kalau misalnya berhadapan sama tipe customer yang merah, mereka disuguhin data yang terlalu banyak, ini akan dianggap, ngapain sih, saya nggak butuh ini, udah kasih aja harganya berapa, ada promo apa, terus kemudian bisa dikirim apa enggak, hari ini bisa dikirim apa enggak, atau seterusnya. Mereka suka kepastian, tapi karena tim kita warnanya biru, suka detail, ya, itu agak sedikit crash di situ ya, agak sedikit kurang nyaman, nggak nyambung gitu ya. Nah, berikutnya, yang perlu kita hadapkan adalah, kita coba gali customer kita warna apa, terus kemudian kita menjadi bunglon gitu ya, kita menyesuaikan gaya komunikasinya dengan customer kita. Nah, berikutnya akan saya bahas adalah gimana caranya pendekatan sesuai customer color-nya, dan juga bagaimana cara menghadapi komplain sesuai dengan warnanya. Nah, kalau kita bertemu dengan customer yang tipe merah, ya kita perlu to the point ya, nggak usah bertele-tele, langsung sebutin aja spesifikasinya produknya seperti apa. Kalau mau closing kita sediakan opsi, nggak terlalu banyak, 2 atau 3, mau yang mana. Terus kemudian dikasih opsi A atau B ya, mau dikirim sekarang atau hari ini, dikasih pilihan yang itu langsung to the point ya, nggak usah lagi jelasin value produknya apa, nggak usah jelasin lagi spesifikasinya apa, hanya jelasin ketika dia minta. Tapi kalau nggak minta, langsung menghadapkan dengan pertanyaan. Itu kalau misalnya orang yang tipe merah. Nah, kalau bertemu dengan customer yang tipe-tipe kuning, coba bungkus produknya teman-teman dengan cerita, coba bungkus produknya teman-teman dengan sesuatu yang menyenangkan ya, atau mungkin hasil akhirnya seperti apa. Oh, misalnya kalau jualan shampoo tadi, kalau dipakai itu akan lebih percaya diri, bikin tiap hari itu makin happy, atau mungkin lebih pede ketika ketemu temen, ketemu calon istri mungkin. Kita hubungkan dengan emosi. Nah, kalau berhubungan atau mungkin berhadapan dengan customer yang tipe hijau, pastikan kita punya social proof, punya bukti-bukti atau mungkin testimonial, atau mungkin kalau ada ya, berikan garansi-garansi. Jangan sampai ketika customer mau memutuskan beli, mereka ragu, ini worth it nggak ya sama apa yang aku bayarkan? Ya, tipe hijau biasanya banyak pertimbangannya. Dan juga kalau berhubungan sama tipe hijau, sabar, jangan terlalu nge-push, jangan terlalu buru-buru untuk di-closingin ya, tapi pastikan dulu mereka nyaman dengan kita, pastikan dulu mereka paham betul dengan produk yang akan mereka beli. Nah, berikutnya yang paling gampang adalah bertemu dengan customer yang tipe biru.
suguhkan data-data, suguhkan angka-angka sedetail mungkin, akan semakin bagus buat mereka. Semakin detail mereka akan semakin yakin. Contoh kalau beli atau mungkin kita jualan shampoo tadinya ya, sediakan kayak kandungannya apa aja. Terus kemudian rekomendasinya atau mungkin bintang kita di marketplace dapat berapa, pengiriman per hari berapa. Itu yang perlu kita suguhkan untuk orang-orang yang tipe biru. Nah, bagaimana kalau kita berhubungan dengan orang-orang tersebut, lalu mereka kurang mendapatkan experience yang bagus, atau mungkin punya komplain gitu ya. Nah, orang-orang tipe merah, itu biasanya, kalau komplain, mereka langsung to the point. Kamu salah, gini, saya nggak terima, diginiin, gitu ya. Makanan saya seperti ini, datanya sudah mungkin ada rambutnya, saya mau ganti baru. Mereka sudah tahu apa yang mereka inginkan. Dan cara menghadapinya adalah simple. Kita jangan kita mengakui kesalahan kita, langsung tegas. Ya Pak, kita ganti baru makanannya. Ya Pak, kami salah, mohon maaf. Kompensasinya ini. Ya, ketika mereka tegas, kita juga ikut tegas gitu ya. Itu tipe merah. Mereka akan merasa sefrekuensi seperti itu. Nah, kalau tipe kuning itu biasanya mereka cenderung cerita. Nah, hati-hati. Kadang ceritanya bukan ke kita, tapi ceritanya ke orang lain, ke media sosial, bikin postingan gitu ya. Nah, tipe ini kalau kita menghadapi tipe kuning itu validasi dulu emosinya. Ya Pak, kami paham Bapak sedang kesal. Ya Pak, kami paham Ibu sedang kecewa. Kita akan memperbaiki ya Pak. Untuk kompensasinya seperti ini. Itu yang akan dilakukan ketika kita berhadapan dengan orang tipe kuning. Validasi dulu emosinya, dengarkan dulu ceritanya sampai habis, baru kemudian kita tanggapi juga kalau mereka itu ceritanya sudah didengar ya, kita validasi, baru kemudian kita tindakan praktisnya seperti apa, kompensasinya seperti apa. Nah, orang yang tipe biru biasanya mereka akan langsung ya nyuguhin datanya. Oh ya, salahmu di sini, seperti ini. Ya, kita akan menimpali sebaliknya ya, sesuai dengan apa yang mereka komplainkan. Mirip-mirip dengan customer yang tipe merah, karena mereka sama-sama attention to detailnya cukup tinggi. Nah, yang agak sulit itu customer tipe hijau. Kalau mereka nggak suka dengan kita, mungkin kecewa dengan layanan kita, mereka kadang nggak komplain sama kita. Mereka juga nggak akan cerita-cerita, tapi tiba-tiba hilang ya dia. Tiba-tiba langsung beli produk lain, tiba-tiba langsung pindah ke kompetitor dan seterusnya. Itu tipe hijau. Nah, buat teman-teman kalau menghadapi tipe-tipe customer yang seperti ini, hadapi sesuai dengan karakternya, jangan terlalu kaku dengan SOP, kita harus lebih luas untuk interaksinya. Nah, setelah kita belajar ke 4 tipe customer tadi ya, 4 warna customer, ada merah, kuning, hijau, dan juga biru. Tujuannya sekali lagi bukan untuk mengejudge customer, tapi untuk mencari tahu komunikasi mana yang optimal untuk kita lakukan ke customer. Nah, tadi kita sudah juga refleksi ya, kita tipenya warna apa, dan kita sudah juga identifikasi customer kita warnanya apa. Nah, dengan cara itu, saya harap teman-teman itu mulai nggak komunikasi sesuai dengan warnanya sendiri, tapi mulai merubah menjadi bunglon. Kalau kita tahu customer kita warna hijau, kita coba ikut hijau. Ya, mulai membingkis produk dengan keamanan gitu ya, atau mungkin dengan social proof, atau mungkin dengan garansi. Oh, terus kemudian ketika kita bertemu dengan karakter customer tipe merah, kita berubah warna lagi, jadi tipe merah. Langsung to the point, langsung janjian ya kita penuhin, membalas chatnya nggak perlu lama-lama gitu ya. Kalau mungkin ketemu sama biru, orangnya ngomongin angka ya kita jawab dengan angka, seperti itu. Jadi kadang-kadang di lapangan itu terjadi kesalahan seperti itu ya. Orang tanya harga, kita jawabnya dengan value gitu yang banyak gitu. Padahal orangnya tipe biru nih, orangnya lagi tipe biru, tanya harga, tanya spesifikasi, ya kita harus jawabnya dengan angka juga, dengan harga, dengan spesifikasi. Nah, dengan begitu komunikasi kita akan lebih mudah diterima sama customer. Oke, sekali lagi teman-teman, warna ini bukan untuk melabeli customer kita, tapi untuk menyesuaikan pola komunikasinya. Dengan harapan ini kita punya komunikasi yang lebih lancar dengan customer, punya komunikasi yang lebih smooth dengan customer, dan tentunya relationship kita akan jauh lebih dekat sama customer. Nah, sekarang coba teman-teman tuliskan, teman-teman tipe warna apa di kolom komentar. Oh ya, dan satu lagi, kalau teman-teman mau informasi tentang seputar bisnis, customer experience, ngobrolin tentang customer behavior, follow Incentric, dan juga tekan tombol loncengnya.